Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Kita berjumpa kembali dalam perenungan kita di tanggal 8 bulan 3 2025. Saya percaya teman-teman terus bergairah untuk kita mencari Tuhan. Mungkin ada beberapa yang sakit saudara, tapi kita percaya Tuhan akan menyembuhkan. Ada kekuatan baru waktu kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita percaya Roh Kudusnya akan memberikan rema yang baru. Kita percaya waktu kita terus memiliki kehausan, kelaparan untuk kita mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap pagi, setiap hari, Tuhan akan memberikan buat jalan-jalan kita, solusi dari setiap jalan-jalan kita, saudara. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, minta Roh Kudusnya terus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Kami bersyukur buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesegaran, waktu istirahat yang luar biasa pagi ini Tuhan. Kiranya terus Roh Kudus-Mu Tuhan mengambil alih buat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami diajar, kami diberkati lewat firman-Mu pagi ini yang sederhana. Tuhan, berkata-katalah atas setiap kami yang menguatkan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bagaimana mungkin keadaan kita, mungkin pekerjaan kita, situasi yang kita alami mungkin di luar daripada apa yang kita pikirkan saudara. Seringkali mungkin apa yang kita kerjakan mungkin sepertinya tidak baik-baik saja saudara, tapi yang membuat pembeda kehidupan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan karena kehadiran Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membedakan umatnya yang terus bergantung kepada Dia, saudara. Saya percaya ini. Bagaimana kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan pagi hari ini temanya, saudara, Disciple Learns pagi hari ini dikatakan kehadiran Tuhan yang membedakan. Sekali lagi, kehadiran Tuhan yang membedakan. Bacaan kita saudara pagi hari ini sudah di Keluaran 33, 13-17 perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Dan saya percaya seringkali ini yang perlu kita lakukan. Kita minta penyertaan Tuhan dalam situasi kondisi pergumulan kita yang sulit saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan solusi buat setiap kita saudara. Memberikan jalan keluar setiap kita. Ayat 13 saudara, Keluaran 33, 13-17. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bagaimana Musa terus meminta kepada Tuhan untuk meminta kasih karunia-Nya, bahwa dikatakan bahwa bagaimana dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan untuk memberitahukan jalan-jalannya, supaya mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya saudara. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, dikatakan firman Tuhan, dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan kita percaya waktu Tuhan di pihak kita, waktu Tuhan menyertai kita saudara, maka damai sejahtera, ketentraman itu menjadi bagian kita. Mungkin solusinya belum kelihatan, tapi ada perasaan damai sejahtera ini yang penting saudara. Ketentraman, bagaimana Tuhan membimbing kita. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagaimana Musa punya ketetapan hati yang luar biasa saudara. Tanpa penyertaan Tuhan dikatakan dia tidak mau berangkat, sudah tidak mau berjalan saudara. Biarlah sikap hati seperti ini kita juga miliki saudara, bahwa semua apapun yang kita kerjakan kita libatkan Tuhan di dalamnya saudara, dikatakan. Ayat yang ke-16, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di depanmu, yakni dikatakan dengan umatmu ini, dikatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan saya percaya ini saudara yang menjadi pembeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu karena Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyertai kita sepanjang waktu saudara. Dan minta ini terus, kehadiran Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, ini penting saudara. Ayat 17, berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau.
Dan poin bacaannya di ayat 16 ini yang menjadi perenungan kita, saudara, dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku ini dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan saya percaya ini, saudara, yang kita harus terus minta. Mungkin pekerjaan kita gak seberapa, saudara, tapi karena Tuhan yang menyertai, maka pekerjaan itu akan dibuat luar biasa, saudara. Saya percaya ini ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang perlu kita minta setiap hari untuk Tuhan menyertai kita. Ulangan 4:7-8 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, saudara. Kuncinya sederhana, saudara. Dalam setiap pekerjaan kita memanggil Dia. Kita minta Dia untuk libatkan Dia dalam setiap pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Dikatakan, bila kita berseru, kata firman Tuhan, maka Dia akan menjawab kita, saudara. Ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini, saudara. Dan sadar ini, saudara, perlu kita meminta kehadirannya terus dalam kehidupan kita dan memastikan kehadirannya itu dalam kehidupan kita, saudara. Ulangan 26:18-19, mungkin kita agak banyak ayatnya, saudara. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu yang seperti yang dijadikannya. Dan ini tujuan Tuhan buat setiap kita di dunia ini, saudara. Tuhan mau untuk kita dipermuliakan oleh Tuhan karena Dia juga di dalam kita. Dikatakan untuk menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat, saudara. Dan Yesaya 43 ayat 1-2 juga, tetapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dikatakan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita percaya ini pernyataan Tuhan penting buat setiap kita, saudara. Untuk setiap jalan-jalan yang kita lalui, Tuhan menyertai kita, saudara. Dikatakan, aku menyertai engkau, dikatakan melalui air atau sungai-sungai, aku tidak akan dihanyutkan, firman Tuhan katakan. Apabila aku berjalan melalui api, aku tidak akan dihanguskan, saudara. Dan ada beberapa makna rohani yang saya catat di sini berdasarkan literatur yang saya cari, saudara. Dikatakan makna rohani mengenai Keluaran 33 ayat 16 ini, saudara. Bagaimana tema kita pagi ini? Dikatakan kehadiran Tuhan yang membedakan. Yang pertama adalah maknanya, saudara. Poin pertama, kehadiran Tuhan yang membedakan. Ayat ini menekankan bahwa kehadiran Tuhan membedakan kita dari orang lain. Dikatakan kita tidak lagi sama dengan orang lain karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Sadar ini, saudara, bahwa kita dipilih. Bukan aku yang memilih kami, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dikatakan ini yang membuat kita dibedakan, saudara. Kehadiran Tuhan itu yang membuat dibedakan daripada orang-orang lain. Yang kedua poinnya adalah kasih karunia Tuhan yang membedakan. Ayat ini juga menekankan bahwa kasih karunia Tuhan membedakan kita dari yang lain, saudara. Kita tidak lagi berjuang sendirian, dikatakan, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sadar waktu kita mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, sadar Tuhan kasih karunia-Nya itu menyertai kita, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga adalah poinnya ada identitas kita sebagai umat Tuhan. Kita harus sadar ini bahwa ayat ini menekankan bahwa kita memiliki identitas yang unik sebagai umat Tuhan. Dikatakan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup kita untuk Tuhan. Saya percaya ini, saudara, bahwa waktu kita sudah dibeli, dibayar lunas keselamatan kita, saudara. Hidupnya kita bukannya milik kita saja, tapi sudah milik Tuhan, saudara, dikatakan. Dan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita untuk memuliakan Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, Keluaran 33:16 ini, saudara, yang pertama yang kita pelajari
yaitu mengakui kehadiran Tuhan. Kita harus akui ini saudara. Kita harus mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akui Dia. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita dan membedakan kita dari yang lain. Pastikan perahu kita itu Tuhan ada di dalamnya menjadi nahkoda dalam kehidupan kita saudara. Kita percaya waktu Tuhan ada menyertai kita menjadi nahkoda, perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang beruntung bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan identitas kita. Kita harus mengembangkan kesadaran akan identitas kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan kita harus menyadari bahwa kita memiliki identitas yang unik dan bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kita memiliki identitas di dalam Tuhan dan kita hidup untuk Tuhan, saudara. Yang ketiga, mengalami kasih karunia Tuhan. Kita harus mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa Tuhan dikatakan telah memberikan kasih karunia kepada kita, bahwa kita tidak lagi berjuang sendirian. Kita percaya bahwa kasih karunia-Nya dalam setiap apapun yang kita mungkin alami hari-hari ini masih berlaku, saudara. Mari harapkan ini, saudara, kasih karunia-Nya itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang keempat, hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup untuk Tuhan dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita milik identitas yang unik sebagai umat Tuhan, bahwa kita hidup untuk Tuhan, bahwa hidup kita bukannya kita lagi, saudara, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Biarlah Dia semakin besar, biar kita terus menyatakan kemuliaan-Nya di tengah zaman ini, saudara. Dan yang kelima, mengembangkan iman dan percaya. Dikatakan kita harus mengembangkan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita dan membedakan kita dari yang lain. Kita percaya ini. Pastikan iman percaya kita, saudara, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita sadar Dia selalu bersama kita. Dia Immanuel bersama kita, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu dengan tema pagi ini Tuhan, yang mengajar kami bahwa kehadiran Tuhan yang membedakan. Dikatakan pelajaran aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami mengakui kehadiran Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dan membedakan kami daripada orang lain. Yang kedua, mengembangkan kesadaran identitas kita. Bahwa kami menyadari bahwa kami memiliki identitas yang unik di dalam Tuhan, bahwa kami hidup untuk Tuhan. Dan ketiga, mengalami kasih karunia Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami untuk kami tidak lagi berjuang dengan sendirian. Yang keempat, hidup untuk Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami dalam identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup untuk Tuhan. Dan yang kelima, mengembangkan iman dan percaya kami. Kami percaya dan kami teguh Tuhan bahwa Engkau yang bersama dengan kami, selalu bersama kami, dan Engkau membedakan kami daripada yang lain. Berkati setiap firman yang kami dengar, yang kami Tuhan sedang pelajari dalam luluh hati kami, sambil lalu Tuhan kami akan aplikasikan kehidupan kami Tuhan. Berkati firman ini Tuhan, firman yang sederhana Tuhan. Kami percaya ini membuat kami bertumbuh berbuah di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Dan ini akan menguatkan kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan membukakan peluang-peluang baru atas setiap kami. Tuhan pertemukan orang-orang yang memberkati kami Tuhan pagi ini. Kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Dia. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kehadiran Tuhan yang membedakan itu terus ada dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin, amin. Shalom, shalom.